solihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah yang telah kita bacakan, kita semua mendapatkan keberkahan pada malam hari ini, dan insya Allah kita semua dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan dalam 2 bulan mendatang kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kami di sini mewakili juga tuan rumah Ustadz Haji Tarmizi Muhaimin mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kehadiran dari Gurunda Al-Ustadz Haji Darul Nasibuan yang telah hadir ke kota Palembang. Tentunya ini sudah beberapa kali ya Ustadz ya. Semoga tidak kapok dengan cuko dan pempek Ustadz. Dan juga tentunya buat rekan-rekan para qori dan qoriah yang telah hadir pada malam hari ini, terima kasih. Semoga setiap langkah kaki kita semua akan dicatat sebagai amal kebajikan dan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita doakan juga semoga guru kita Ustadz Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin beserta keluarga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang barokah, rezeki yang berlimpah, dan insya Allah selalu istiqomah mengajarkan ilmu-ilmunya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita akan ngaji bareng bersama dengan Gurunda Al-Ustadz Haji Darul Nasibuan. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz Haji Darul Nasibuan waktu yang seluas-luasnya Ustadz. Nak sampai subuh, mau sampai subuh silakan. Kepada Ustadz Haji Darul Nasibuan, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama sekali yang saya hormati, yang saya muliakan, ahli bait di rumah ini, Al-Ustadz Al-Habib Al-Mukarram Al-Ustadz Tarmizi Muhaimin. Kemudian yang saya muliakan, yang saya banggakan, para qori dan para qoriah, para ustaz dan ustazah yang berhadir di rumah ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan di rumah yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam pertemuan yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan majelis atau kita duduk bersama di sini untuk saling berbagi atau saling bertukar pikiran tentang hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau telah kita peroleh di akhirat, dan semoga keberkahan Al-Quran yang Allah turunkan melalui beliau akan menjadikan kita manusia-manusia yang Allah berikan segala kemudahan, segala keberkahan dan segala macam kebaikan, dengan kita tetap istiqomah untuk belajar dan mengajarkannya insyaallah. Baik, pada malam hari ini alhamdulillah tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa judulnya atau apa saya bilang tadi disampaikan ngaji bareng misalnya.
Saya juga tidak mau terlalu formal ya, terlalu kaku kita di sini dalam pertemuan ini. Jadi kita bawa santai saja. Nanti mungkin teknisnya atau polanya nanti mungkin saya mintakan ada beberapa orang nanti akan membaca. Mungkin kalau melihat dari jumlah yang hadir ini nggak semua bakal dapat kebagian membaca nanti ya. Nanti bisa jam 3 atau jam 4 kita baru selesai kalau semuanya nanti masing-masing untuk disimak membaca. Alhamdulillah saya juga bukan orang yang ahli ya di dalam bukan kalau dikatakan sebagai seorang yang ahli juga di tentang keilmuan Al-Quran. Hanya saya pikir sedikit nanti berbagi pengalaman, karena memang alhamdulillah di sepanjang karir saya di MTQ, alhamdulillah saya selalu bernasib baik. Alhamdulillah terus juara remaja dewasa qiraat sampai tuntas di situ ya. Di usia saya waktu itu yang ke-30 tahun pada tahun 2012, alhamdulillah saya sudah tuntas di MTQ. Jadi mungkin saya sampaikan juga sedikit memang tentang perjalanan karir saya di MTQ dulu. Bagi sebagian para Qori dan Qoriah mungkin juga ada yang tahu, tapi tak ada salahnya bagi yang lain saya juga sampaikan. Itu mulai dari remaja tahun 2003, kemudian dewasa 2007, 2008, dan terakhir 2012 di Ambon. Sedangkan untuk internasionalnya 2003 di India, kemudian 2007 di Kuala Lumpur Malaysia, 2011 di Iran, dan yang terakhir itu 2012 di Melaka Malaysia. Itulah perjalanan saya di MTQ nasional dan internasional. Alhamdulillah pada malam hari ini bukan kali yang pertama ya saya ke Palembang ataupun yang ke rumah ini ya, ke rumah yang berbahagia ini. Saya ingat saya memang ini adalah yang kedua kalinya saya hadir ke rumah ini, alhamdulillah. Sedangkan untuk ke Palembang saya lupa menghitungnya Ustaz Rusni ya, beberapa kali. Ada mungkin sekitar 10 mungkin saya tadi. Tapi memang pertemuan yang seperti ini saya juga sangat rindukan sebenarnya dari dulu. Kepingin berjumpa dengan para Qori dan Qoriah semua. Kepingin bercerita, berbagi pengalaman, atau mungkin sebaliknya sharing-sharing apa yang bisa kita apa yang kita bisa tuju ke depan untuk kebaikan baik pada saya sendiri maaf, terutama untuk Qori dan Qoriah yang sedang aktif di MTQ. Tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa di sini juga banyak yang hadir para Qori dan Qoriah yang masih aktif di MTQ baik kabupaten ataupun provinsi yang ada di Sumatera Selatan ini. Alhamdulillah. Langsung saja pada malam hari ini mungkin pembahasan yang sebelum kita nanti masuk ke untuk menyimak bacaan dari Qori dan Qoriah pada malam hari ini, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya sampaikan di awal ini. Yang sering tertuju ke saya itu adalah berbagai pertanyaan yang masuk, kadang ada yang melalui WA atau di DM Instagram atau di Facebook, di media sosial lainnya, ataupun di komentar-komentar yang ada di YouTube. Itu pertanyaan yang sering bolak-balik masuk ke saya itu ada 3 atau 4 atau 5 gitulah. Saya juga kadang tidak sempat menanggapinya. Yang paling banyak itu adalah mereka komentar itu adalah masalah suara seperti ini. Suara, kok suaranya Ustaz bisa tinggi katanya, terus tahan kuat lama gitu suara dan lama kalau ditilawah itu. Kemudian
Yang kedua, masalah pernapasan, napas gimana kok bisa biar panjang gitu kan. Kemudian yang ketiga, itu yang saya ingat betul itu tadi yang pertama masalah suara, kemudian napas. Yang ketiga itu tentang penghayatan atau zauk atau rasa ya, dalam kita membaca Al-Quran. Jadi 3 pertanyaan ini yang sering sekali bolak-balik masuk ke saya gitu. Tapi kadang memang jarang saya untuk menanggapinya, apalagi di sosial media, karena kadang butuh penjelasan yang agak panjang. Baik, yang pertama tadi masalah suara ya. Ini disampaikan bahwa setiap Korea itu ya, atau Korea itu sebenarnya tidak punya suara yang sama gitu. Maksudnya tipe atau jenis suara itu masing-masing orang itu berbeda ya. Jadi jangan, mungkin yang bertanya ini memiliki suara yang agak dibilang agak lemah atau rendah, dia ingin suara seperti orang yang punya suara yang tinggi gitu. Jadi dia ingin seperti itu, maka dia sering bertanya. Jadi saya sampaikan bahwa masing-masing orang itu punya suara yang berbeda-beda ya, baik dari ketahanannya ataupun jenis suaranya. Saya selalu contohkan, saya punya 2 saudara kandung lagi yang juga korek nasional dan internasional. Adik saya Ahmad Azrail Hasibuan, kemudian kakak saya Jafar Hasibuan, saudara kandung ya, adik saya dan kakak saya. Nah, jadi ketiga saudara kandung ini termasuk saya ini suaranya nggak ada yang sama gitu. Jadi kalau yang adik saya itu Ahmad Azrail Hasibuan itu suaranya cenderung lebih rendah atau lebih besar gitu. Kalau low, bassnya gitu kan lebih muncul. Nah kemudian kakak saya itu di Jafar Hasibuan, dia cenderung lebih tinggi, namun powernya kencang. Memang ketika nanti ke bawah sedikit udah sulit untuk mendapatkan suara yang di bawah. Nah saya sendiri yang ada di tengah-tengah, saya pikir saya ini orang yang sangat diuntungkan. Jadi saya ambil dari bawah, saya ambil dari atas, dan alhamdulillah jadi komplit jadinya dari penggabungan yang dari adik sama kakak. Saya pikir begitu ya, sepakat mungkin semuanya pikirnya. Jadi itu tadi saya sampaikan. Jadi adik ini kadang juga sering, beliau juga sering curhat, sering sering minta pendapat gitu, gimana suaranya itu supaya kuat. Kadang dia sering mengeluh suaranya itu ketika pada nada tinggi gak kuat. Saya sudah kasih juga beberapa cara, namun memang seperti yang disampaikan tadi, memang tipe suaranya itu memang sudah begitu. Dia juga berlatih, nanti bisa, tapi bisa dia naikkan sedikit mungkin kemampuannya, tapi tidak akan bisa seperti orang yang dia inginkan gitu. Banyak itu masalah suara. Dan yang terpenting saya sampaikan bahwa orang yang punya suara yang cenderung ke bawah tadi, ada juaranya internasional, ada banyak. Yang punya suara rendah itu ada orangnya. Saya tidak sebutkan siapa, ada orangnya. Nanti mungkin nanti para korea sekalian bisa ya, siapa yang punya suaranya itu nggak bisa tinggi juga, tapi tetap internasional juara. Kemudian yang orang yang punya suara yang tinggi juga demikian, juga ada orangnya yang juara internasional. Nah, dan yang kemudian yang satu lagi, yang orang yang punya dua-dua, misalkan suara bisa tinggi bisa rendah juga, sudah ada juga orangnya yang juara internasional. Jadi dalam hal ini saya sarankan kepada semua Kori dan Korea, terutama yang aktif yang MTQ itu, jadilah kita itu Kori atau Korea yang cerdas. Maksudnya gimana? Kita pintar memilih suara kita itu kemana cocoknya, yang kita jadikan rujukan untuk kita ikuti gayanya mengaji, kan gayanya bertilawah. Kita kan bisa buka di YouTube,
kemudian lihat balik-balik Mesir, para masyarakat Qura yang ada di situ, nanti lihat mana suara yang tepat, yang pas dengan suara kita. Saya contohkan seperti Haji Syekh Mulyana, tahu ya, semuanya tahu, pasti tahu. Beliau itu saya pikir orang yang sangat cerdas. Suara beliau itu beliau cocokkan dengan Qori Syekh Nuaina ataupun Syekh Mustafa Ismail, pas. Kadang kita ini kebanyakan salah, dia bilang salah kaprah, dia bilang Ustaz pernah masuk sama saya itu, dia kadang di pesan, Ustaz saya sangat senang mengikuti gaya Ustaz Haji, tapi suara saya nggak mampu Ustaz. Dia mau tetap memaksa gitu. Nah, saya juga kadang bukan maksudnya tidak senang gitu, maksudnya ada orang yang pengen Ustaz mengikuti Ustaz, lihat dulu suaranya gitu. Cocok nggak? Kalau nggak cocok jangan ikuti saya, sebenarnya coba ikutin si orang saya bilang gitu. Jadi harus cerdas. Dan kepada teman-teman juga mungkin di sini kalau saya berhadir, mohon maaf, khususnya mungkin bagi pelatih yang sudah aktif di MTQ, mohon yang sangat anak-anak peserta itu juga jangan dipaksakan gitu. Jangan dipaksakan dengan gaya kita untuk dia bawakan. Kadang itu belum tentu cocok dengan dia. Jadi kadang di situ muncul kadang-kadang kasarnya saya bilang egois kita muncul sebagai pelatih. Jadi biar yang Haji itu nanti bawain gaya saya semua, tapi akhirnya hancur kan. Jadi biarkan mereka itu kemana cocoknya suara mereka itu, insya Allah akan maksimal di situ nantinya. Kemudian tentang apa tadi yang kedua tadi? Dari suara sudah tuntas ya, suara ya. Kemudian kita tambahkan sedikit lagi tentang suara tadi. Orang yang mempunyai suara yang cenderung ngebas atau lemah tadi bisa dilatih, tapi memang tidak begitu signifikan nanti naiknya, tidak. Dan bertambah sedikit dengan cara banyak-banyak bertilawah di pagi hari, di subuh, sebelum subuh atau setelah subuh pagi, intinya pagi ya. Nanti suara itu sekuatnya dengan tilawah. Ketika sudah terasa memang di tenggorokan itu capek, udah stop dulu, jangan dipaksa, nanti takutnya radang. Itu cara untuk melatih meningkatkan tinggi suara dan ketahanan suara. Jadi setiap sebelum subuh atau sesudah subuh tilawah sekencang-kencangnya suara itu. Kemudian faktor menjaganya juga itu, hindarilah makan-makanan yang minuman yang, kalau saya sendiri sih yang es gitu, yang minuman yang dingin. Kemudian masalah pernapasan itu latihan banyak orang menyarankan dengan cara lari pagi, apalagi yang mau badminton di sini juga ada badminton olahraga yang di sini ya. Kemudian berenang, itu sebenarnya olahraga itu untuk menunjang kebugaran fisik kita. Jadi otomatis nanti untuk pengaturan nafas itu bisa diatur dengan baik. Latihannya sebenarnya untuk memperpanjang nafas itu dengan cara menahan, mengunci, menarik, menahan, mengunci dan mengeluarkannya. Itu tadi yang sebenarnya menahan, menarik, tahan, kunci, tahan, kunci dan keluarkan. Tekniknya itu sebenarnya sering kita lihat kadang anak-anak yang baru belajar atau yang baru pemula di tilawah ayat Al-Quran itu, kita suruh dia nafas, kendalanya nafasnya pendek. Ketika kita suruh dia ngaji, mungkin dia cara menariknya sudah benar dari hidung, kemudian tahan. Ketika dia mau ngaji, udah kembali lagi nanti tesnya, tekniknya dia belum dapat. Nah, jadi pernah saya buat juga tutorial tentang
pernapasan itu. Kuncinya di situ sebenarnya. Cara menariknya, menahannya, menguncinya, dan cara mengeluarkannya. Itu nanti sambil nanti kita berjalan di ketika nanti ada yang membaca, nanti kita praktekkan. Kemudian yang terakhir tadi, penjiwaan dalam membaca Al-Quran atau yang disebut dengan rasa. Mungkin adik-adik sekalian atau para peserta sekalian, para qori dan qoriah sekalian, sering kadang kita mendengarkan seorang qori membaca Al-Quran, kita kok jadi terbawa gitu, terbawa. Ini yang ngaji ya Allah luar biasa kalau sampai masuk ke hati gitu. Jadi gimana sih caranya supaya membaca Al-Quran itu bisa dengan rasa atau zauknya dapat gitu. Jadi kuncinya itu sebenarnya sesuatu yang kita lakukan atau kita berbuat dengan hati, insya Allah nanti sampai ke hati juga kuncinya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita bawa hati kita baca sambil bawa ke hati. Insya Allah yang mana juga akan demikian. Pernah satu hari, satu masa saya itu ke daerah Sulawesi, di tepatnya di Kendari. Saya diundang oleh seorang mursyid di sana untuk acara beliau. Sebelum ke acara beliau minta supaya bertemu beliau dulu di rumahnya. Ketika bertemu di rumah beliau, bincang-bincang, satu hal yang saya ingat beliau sampaikan itu, dia bilang begini, Ustaz, banyak orang yang membaca Al-Quran itu, dia bilang, saya juga sering ikuti di YouTube, dia bilang, hanya sebatas di telinga saja. Dia bilang seperti itu. Enak didengarkan Ustaz, dia bilang, hanya sampai di telinga saja. Sudah, habis membaca terus selesai. Karena enaknya hanya di sini, dia bilang. Tetapi sangat sedikit orang yang membaca Al-Quran itu, para qori itu yang dia sampai di sini. Bukan hanya sampai di telinga, tapi sampai ke hati. Jadi, andaikan para qori juga membaca Al-Quran dengan membuat atau membuat gaya supaya disedih-sedihkan gitu, misalkan kayak mau nangis gitu, nggak bakalan juga bisa. Pernah lihat mungkin ada orang membaca dia lagunya dia sedih-sedihkan, mendayu-dayu, ujungnya dihilang-hilangin dikit, ujung suka didengarkan, nggak akan bisa juga. Karena itu masalahnya bukan kita sengaja atau apa, tapi memang di sini ada di sini. Terkadang itu memang sulit ya, hal yang memang saya pikir hal yang tersulit kalau mungkin masalah suara, pernapasan, variasi lagu itu mungkin bisa dengan mudah kita kuasai, tapi dengan yang terakhir ini memang yang masalah tuh rasanya itu sangat sulit. Itu saya pikir memang untuk tingkatan yang tersulit bagi qori dan qoriah yang membaca Al-Quran. Baik, itu mungkin penjelasan di singkat ya di awal pertemuan kita ini. Selanjutnya saya mintakan satu orang dulu yang membaca dengan gaya